Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS yang Paras banggakan. Bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 11 ya, dengan materi masih ensemble ya. Ini terkait dengan pertemuan kita yang kelima di tanggal 1 Februari 2021. Nah, materi kita adalah terkait dengan menciptakan lagu untuk ensemble ya. Jadi kalian sudah membuat satu pola melodi sederhana 18 bar sampai dengan 42 bar. Nah, itu sebagai latihan kalian ya, anak-anak sekalian, untuk berlatih bagaimana membuat satu konsep melodi lagu ya, melodi lagu secara sederhana, dan sekaligus berlatih notasi dan nilai-nilai notasi. Nah, anak-anak sekalian, lanjut ke materi berikutnya adalah menciptakan lagu untuk ensemble ya. Lagu untuk ensemble ini adalah harus berkreasi dengan instrumen musik ya, bisa saja yang sederhana yang kalian kuasai. Tapi menciptakan lagu sendiri itu butuh sekali informasi, referensi, dan juga kejadian yang mungkin muncul di satu periode atau di satu era. Nah, salah satu contohnya adalah Paras menciptakan lagu Mari Cegah Corona. Nah, lagunya seperti apa? Nanti kita lihat Sibeliusnya ya. Kita akan lihat Sibeliusnya karena kaitannya nanti materi lagu tersebut itu untuk kegiatan kita selama beberapa minggu ke depan ya, anak-anak sekalian. Nah, ini Paras berikan sedikit gambaran terkait dengan menciptakan lagu untuk ensemble. Jadi pembelajaran hari ini adalah menciptakan lagu untuk ensemble. Ada beberapa istilah ya. Nah, istilah musik yang berhubungan dengan karya. Ada komposisi musik. Komposisi musik bisa merujuk pada musik asli, baik berupa lagu ataupun instrumental atau alat musik ya. Lalu struktur musikal, struktur atau proses membuat atau menulis lagu atau musik baru ya. Berikutnya, komposer atau komponis. Seorang komposer adalah orang yang menciptakan atau menulis musik yang bisa menjadi musik vokal ya, maupun musik instrumental, atau yang menggabungkan keduanya antara instrumen dan juga vokal atau suara. Berikutnya adalah arranger ya. Arranger itu adalah rekonseptualisasi. Rekonsep artinya mengubah ya, mengubah karya yang sebelumnya disusun. Nah, ini berbeda dengan konsep mencipta ya. Kalau arranger ini adalah tidak mengubah struktur lagu secara utuh ya, tapi mungkin mengembangkan bisa saja ke beragam genre atau mengubah pola melodinya secara signifikan, improvisasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan sebagai seorang arranger dan tergantung untuk kebutuhannya ya. Seorang arranger yang bisa saja mengaransemen lagu untuk, bisa saja untuk bandnya, untuk orkestra, untuk paduan suara, untuk vokal grup dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, nah ini kata kuncinya ya. Karya musik adalah produk musik hasil pemikiran seorang komposer atau komponis. Jadi karya musik yang kita buat ini itu adalah produk musik hasil pemikiran. Apapun karya lagu yang kalian buat ya, karya musik yang kalian buat itu adalah produk komposer atau komponis ya. Tapi kita akan mendapatkan labeling sebagai seorang komposer atau komponis jika karya kita itu sudah dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan sudah bisa diterima oleh masyarakat sebagai karya yang eksklusif atau menarik ya. Lalu berikutnya, struktur dalam sebuah musik ya. Nah, ini dia. Menciptakan sebuah karya musik itu memerlukan pengetahuan musik ya. Memerlukan pengetahuan musik yang tentunya perlu dipelajari ya. Lalu yang paling sederhana adalah pikirkan musiknya ya. Jadi
seorang yang ingin menciptakan sebuah lagu itu harus mengetahui beberapa hal sebelum berkarya. Misalkan memikirkan genre musiknya, ya, lalu formasi pemain ensemble-nya, mau instrumen apa yang akan digunakan, ya. Jadi formasi pemain kalian pikirkan dulu, apakah mau gitar seluruhnya atau ada penggabungan antara gitar dan juga alat musik tiup, ya, dan yang lainnya. Lalu harus memahami unsur-unsur musik, ya, serta instrumentasi. Berikutnya ini struktur dalam pembuatan lagu. Ya, yang pertama ada intro, verse, chorus. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan, ya. Ada bridge, breakdown, outro, ya, terus alter verse, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini secara umum inilah gambaran untuk menciptakan sebuah lagu. Yang pertama ada intro. Ya, nanti kalian lihat, ya, di video link YouTube yang Parsu berikan, ya, tentang Mari Cegah Corona. Kalian bisa cari, ya, bisa memahami, bisa mencari mana bagian intro, mana verse, mana chorus, ya, interlude, outro atau refrainnya. Nah, di sini dijelaskan secara singkat sekali, ya. Introduction atau intro merupakan bagian pembuka dari sebuah lagu atau karya musik. Biasanya dimulai dengan tempo yang lembut, tapi nggak selalu lembut, ya. Kadang misalkan musiknya kita bergenre rock, ya, kita udah pasti dengan beat, dengan percussion drumnya dimulai lebih awal dengan tempo yang cepat juga tidak ada masalah. Tapi kecenderungan, ya, ini kecenderungan adalah dinamikanya lembut. Lalu verse, yaitu syair, ayat atau lirik. Ini bagian melodi yang disertai lirik awal. Nah, ini belum masuk ke dalam klimaksnya lagu, ya, klimaks lagu yang dibuat. Jadi ini masih berupa syair pembuka. Bisa saja verse itu terdiri dari verse 1, verse 2, lalu ada verse 3 misalkan, dan seterusnya. Ini tergantung pencipta lagunya atau komponis, ya, atau komposernya. Lalu chorus. Nah, ini bagian paduan suara, bisa disebut juga refrain atau bagian pengulangan atau repetisi atau sambutan dalam sebuah lagu atau nyanyian. Ya, lalu interlude. Nah, ini disebutnya sisipan atau selingan. Jadi dalam musik atau dalam musik vokal ini dikenal saat antara dua bait nyanyian yang lazimnya diisi dengan musik instrumental. Jadi bagian ini, interlude ini biasanya diisi oleh instrumen, bisa penguatannya gitar, ya. Kadang musik rock setelah masuk ke refrain, ya, atau ke chorus, bagian yang kuat atau klimaks lagunya, dia kembali ke interlude. Nah, setelah interlude ref lagi, nah, dan seterusnya. Lalu berikutnya outro. Outro adalah bagian akhir lagu atau penutup yang biasanya berupa beat drum atau suara lainnya. Ya, tidak hanya beat drum, ya. Beat drum itu sebagai penutup itu bisa disebut sebagai fill in. Ya, jadi kalau kalian berlatih drum itu ada yang disebut fill in, artinya pukulan atau ketukan penutup untuk menutup lagu. Maka lagu itu dinyatakan selesai dinyanyikan. Itu, ya, itu disebut outro. Nah, biasanya kalau formatnya band itu adalah ditutup oleh drum, ya. Ini yang paling dominannya seperti itu. Ya, bisa saja alat musik lain yang menutup, ya, tergantung komponis atau komposernya. Lalu berikutnya refrain atau ref adalah bagian syair lagu yang selalu diulang, ya, bagian yang selalu diulang, dimainkan, direpetisi. Jadi sebagai bagian yang menguatkan. Mungkin liriknya di situ kuat, ya, sangat kuat, sebagai lirik yang menjadi klimaksnya agar mudah dinyanyikan. Kata-katanya juga sangat mudah dinyanyikan. Nah, disitulah letak refrain, ya, atau bagian pengulangan dari syair lagu. Nah, anak-anak sekalian, Parsu memberikan contoh membuat musik ini, lagu, ya, tapi bisa dibuat dalam musik ensemble. Mari kita lihat Sibeliusnya.